Baik para jamaah, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Sekarang bagian sifat qidam. Terakhir kita kemarin pertemuan sebelum tawakufan, kita baru saja menyelesaikan penjelasan sifat wujud. Sekarang kita lanjutkan sifat qidam halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih dalam pembahasan sifat yang wajib di Allah 20. Yang 20. Dan ini wajib kita selaku mukallaf yang beriman, wajib tahu, wajib mempelajari tentang aqaidul iman sifat 20 ini gitu ya. Kita baca dulu dah bareng ya, sambil kali ada jadi apal kalau sering-sering kita baca ya. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridat aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Sifat nomor kedua dari sifat yang wajib di Allah adalah sifat qidam. Kemarin nomor satunya wujud. Yajibu bihaqihi ta'ala al-qidam wa ma'nahu annahu la awwala lahu ta'ala. Wajib hak Allah sifat qidam. Apa qidam? Tidak ada awal. Artinya tidak ada awal. Berarti Allah wajib tidak ada permulaan. Allah mah tidak ada permulaannya. Allah wajib ada, dan adanya Allah tidak ada permulaan. Kalau kita ada apa enggak? Ada, kita juga ya. Cuman kita mah adanya ada permulaan, kita mah ya. Kapan permulaan kita? Permulaan keberadaan kita kapan? Pas lahir kita mah ya. Kita punya akte lahir. Allah mah gak ada gitu ya. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak diberanak. Makanya pemahaman orang non muslim ya, terutama Kristen kan gitu ya. Ada Allah ibu, ada Allah bapa, ada Allah anak. Allah ibu Bunda Maryam, Allah bapa, Allah bapanya siapa? Allah anak Nabi Isa kan gitu ya. Yesus Nabi Isa itu ya disebutnya ya. Ada Allah bapa ya. Jadi 3 Trinitas disebutnya. Padahal tanggung 4 ya. Biar bisa main kerambol kalau 4. Tapi ini kalau di video kacau ini, saya digugat. Gak boleh mengejek Tuhan orang lain. Digugat gak boleh. Jadi ya ini mending kita aja lah. Kalau di orang lain nggak boleh gitu ya, nggak boleh mengejek kepercayaan orang lain. Tidak ada permulaan, tidak ada akte lahir karena Allah tidak diperanakan dan tidak beranak. Itu makna qidam. Penjelasannya, 1, menurut akal bahwa Allah wajib mempunyai sifat qidam. Akal mengerti apabila Allah qidam, akal tidak mengerti jika Allah tidak qidam. Maka wajib di sini ingat-ingat ya. Kalau berbicara tauhid bukan wajib menurut fikih, bukan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Bukan itu wajibnya ya, tapi wajib menurut tauhid, yaitu wajibnya wajib akli disebut. Wajib menurut akal. Apa itu wajib menurut akal? Akal kita mengerti kalau Allah itu qidam, akal kita tidak nerima, tidak mengerti kalau Allah itu tidak qidam, gitu ya.
Azan beliau. Baik, kita lanjutkan. Jadi wajib di sini, wajib di dalam ilmu tauhid adalah wajib akli disebutnya. 2. Arti kidam ini dibagi 3 oleh ulama tauhid. Kalau arti aslinya ya, kidam itu kan terdahulu. Arti aslinya itu terdahulu. Terdahulu itu paling dulu gitu. Jadi berarti adanya Allah itu paling dulu gitu. Nggak ada yang ada sebelum Allah, nggak ada, karena Allah sang pencipta. Dan paling dulunya itu tidak ada permulaan. Nah gitu ya. Kalau kita ada yang paling dulu, kita juga ya. Siapa manusia yang paling dulu? Siapa? Nabi Adam. Tapi walaupun paling dulu, tetap aja ada permulaannya, Nabi Adam mah. Nah Allah mah paling dulu dan tidak ada permulaan. Itu kidam tuh gitu. Nah dari makna kidam ini oleh ulama tauhid dibagi 3. Ini kenapa dibagi 3? Nanti ini nyambung sama sifat mukhalafatu lil hawadisi. Kemarin di sifat wujud udah kita bahas. Wujud juga kan ada 3 kemarin itu gitu ya. Kata ada 3 kemarin itu gitu ya. Nah kidam juga sama. Kenapa ini dibagi 3? Supaya nanti nyambung sama sifat mukhalafatu lil hawadisi di depan. Apa mukhalafah? Allah wajib beda dengan makhluk-makhluknya. Gak boleh ada satu titik persamaan pun antara Allah dengan makhluk. Allah Khaliq, sang pencipta, makhluk yang diciptakan. Gak mungkin sang pencipta dengan yang diciptakan sama, gak mungkin, gak bakalan. Meja sama yang bikin meja, sampai gimana lagi gak bakalan sama. Walaupun sama-sama meja punya kaki. Yang bikin meja punya kaki, meja juga punya kaki. Tapi kaki meja sama kaki yang bikin meja pasti beda. Apalagi Allah gitu ya. Nah maka ketika orang ada yang paling dulu, orang gak ada paling dulu. Istilah paling dulu ada di manusia, di makhluk. Allah juga kidam paling dulu. Sama enggak? Harus beda. Tapi kita harus paham perbedaannya di mana, gitu ya. Nah, maka di sini oleh ulama tauhid dibahas tentang makna kidam. 1, ada kidam zamani. Sesuatu yang terdahulu adanya tapi dibatasi dengan zaman, seperti terdahulunya langit dan bumi. Kidam zaman ini mah begitu ya. Memang dia paling dulu tapi tetap terikat oleh waktu, seperti langit dan bumi. Gak ada yang duluan langit bumi kan, gak ada ya. Makhluk kita ya Pak, duluan paling dulu yang diciptakan adalah langit dan bumi paling dulu. Tapi walaupun paling dulu tetap aja ada permulaannya, masih terikat oleh waktu kan gitu ya. Masih terikat oleh waktu. Itu kidam zamani. 2, kidam idopi. Sesuatu yang terdahulu adanya tapi karena dibandingkan dengan sesuatu yang baru. Seperti terdahulunya bapak kalau dibandingkan sama anak. Kidam zamani dan idopi pada hakikatnya adalah baru. Kalau idopi mah dia dibilang paling dulu kalau ada sandarannya. Idopi itu kan bersandar ya. Kayak bapak. Bapak pasti dibilang paling dulu kalau dibandingkan sama anak. Tapi kalau bapak dibandingin sama kakek kita, pasti duluan kakek. Bapak nggak bakal dibilang paling dulu kalau nggak ada anak. Nah itu kidam idopi mah begitu ya. Dia dibilang paling dulu karena ada perbandingannya, ada sandarannya. Nah itu namanya idopi gitu. Yang ketiga kidam hakiki. Nah ini kidamnya Allah ini ya. Sesuatu yang terdahulu tidak terbatas zaman, tidak pula dibandingkan dengan yang lain, yaitu kidamnya Allah. Berarti Allah mah terdahulunya tidak terikat zaman, terdahulunya tidak disandarkan kepada yang lain. Enggak begini, Allah paling dulu kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Enggak, mau ada makhluknya mau tidak ada makhluk, Allah mah tetap kidam. Beda sama bapak ya. Bapak mah dibilang paling dulu kalau dibandingin ke anak. Tapi kalau anaknya kagak ada, nggak mungkin si bapak dibilang paling dulu. Apalagi kalau dibandingkan ke bapaknya lagi, ke kakek, nggak bisa jadi paling dulu jadinya ya. Nah Allah mah nggak begitu. Mau ada makhluk tidak ada makhluk, Allah tetap kidam. Dan kidamnya tidak ada permulaan, nggak terikat zaman, tidak zamani, tidak idopi. Nah itu ya. Itu pembahasan tentang 3 makna sifat kidam. 3.
Pandangan hukum syara terhadap kidam. A. Hukum syara memperkuat adanya kidam di Allah dengan firman-Nya surat Al-Hadid ayat 3. Ini berarti dalil nakli ini ya. Dalil nakli, dalil Quran bahwa Allah itu kidam. Surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru. Allah yang awal dan Allah pula yang akhir. B. Hukum syara mewajibkan seluruh mukallaf agar mengitikadkan Allah kidam. Allah akan menjamin masuk surga bagi yang mengitikadkan dan mengancam dengan neraka kalau orang tidak mempercayai atau inkar. Jelas ini Maya. Wajib kita selaku mukallaf ya. Kita ini selaku mukallaf. Mukallaf itu ingat ya, kalau istilah mukallaf itu kriterianya 2. Satu harus sudah balik, yang kedua akalnya sehat, baru dia disebut mukallaf. Bagi para mukallaf wajib meyakini Allah kidam. Yang tidak percaya Allah kidam kafir, jelas ya. Kafir berarti mengingkari. 4. Sifat kidam bako muholafatul lil hawadisi qiyamu binafsi dan wahdaniyat disebut sifat salabiyah, yakni sifat yang dapat menghilangkan perkataan yang tidak pantas kepada Allah. Kemarin kita sudah membahas dalam sifat wujud. Sifat wujud itu disebutnya sifat nafsiyah. Kemarin itu begitu ya. Sifat nafsiyah isinya satu wujud. Nah, mulai kidam nih. Kidam, bako, muhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi dan wahdaniyat 5. Nah, ini mah termasuknya kepada sifat salabiyah disebutnya ya. Jadi ada sifat nafsiyah, ada sifat salabiyah. Nanti di depan ada 2 lagi, ma'ani dan maknawiyah. Nah ini yang salabiyahnya nih, isinya 5. Salabiyah itu apa bahasa Arab? Salabun, salab. Salab itu artinya mencabut. Mencabut itu apa? Menghilangkan, mentiadakan. Apa yang dihilangkan, apa yang ditiadakannya? Perkataan yang tidak pantas di Allah. Karena kan ilmu tauhid mah salah satu namanya disebut ilmu kalam. Ilmu omongan, ilmu tauhid mah ya. Ilmu kalam, salah satu nama ilmu tauhid tuh, ilmu kalam. Artinya apa? Di dalam tauhid diatur banget tentang omongan. Gak boleh salah ngomong dalam tauhid mah. Salah satunya ini, ada omongan yang tidak pantas diomongkan kepada Allah. Nanti di sini disebutnya istilah tauhid itu makulat, gitu ya. Ini aki-aki sama nenek-nenek kalau puyeng sama istilahnya gak usah didengerin udah ya. Udah penjelasannya aja nih ya, udah makulat, udah salabiyah, udah apa aja nih ya soalnya istilahnya nih ya. Udah biarinlah ini mah yang nyangkut aja lah gitu ya, ini penjelasannya aja. Jadi omongan yang tidak pantas kepada Allah disebutnya makulat gitu. Harus hilang, makulat di Allah itu harus hilang. Nah dihilangkannya dengan sifat salabiyah gitu. Contoh kidam. Kidam itu artinya Allah terdahulu, kan begitu ya kidam ya. Allah terdahulu, Allah paling dulu. Kalau dikatakan Allah paling dulu, Allah itu terdahulu, ini masih berpotensi mengundang pertanyaan, masih berpotensi mengundang omongan. Contoh kayak begini dah. Tadi yang masuk ke sini, yang datang ke Majelis Taklim ya, yang ngaji, ada nggak yang paling dulu? Ada pasti kan ya. Siapa pada ya? Roni. Hah? Mang Roni. Mang Roni ya. Mang Roni. Mang Roni paling dulu datang ke Majelis Taklim. Misalnya Pak Dayat ngomong nih ke saya, Pak Ustadz, tadi yang paling dulu datang Mang Roni. Ketika Pak Dayat ngomong begitu, saya yang ngedenger sah dong bertanya, emang dari jam berapa sih Pak Dayat dia datangnya? Nah gitu ya. Emang dari kapan? Kan gitu ya. Emang dari kapan datangnya? Kan sah kita nanya begitu ya. Karena Pak Dayat bilangnya Mang Roni datang paling dulu. Kalau kalimatnya paling dulu itu masih berpotensi orang boleh nanya. Jadi pertanyaannya apa? Mata, makulatnya teh mata bahasa Arab. Bukan mata ini, bukan ya, mata bahasa Arab. Mata itu artinya kapan, gitu ya. Emang dari kapan Mang Roni datangnya? Dari jam berapa? Nah, gitu ya. Nah, kalau dikatakannya paling dulu, maka itu masih mengundang makulat, pertanyaan yang nggak pantas. Boleh nggak ke Allah nanya begitu? Nggak boleh ke Allah. Allah itu zat yang adanya paling dulu. Kemudian kita nanya, emang Allah adanya dari mulai kapan sih? Nah itu nggak boleh ke Allah begitu. Perkataan itu hanya sah diucapkan kepada makhluk, kepada Allah mah nggak boleh. Maka itu supaya pertanyaan itu tidak ada,
oleh ulama tauhid, dibuatlah namanya sifat salabiyah. Maka kidam nggak boleh diartikan terdahulu, nggak boleh, karena itu berpotensi mengundang makulat. Makanya diartikanlah secara salabiyah. Apa arti salabiyah kidam? Tidak ada permulaannya. Nah, gitu. Itu arti salabiyah kidam tuh begitu ya. Tidak ada permulaan. Allah itu tidak ada permulaannya. Padahal sama ya, terdahulu sama tidak ada permulaan, maksudnya kan itu juga ya. Bedanya apa? Yang satu mah berpotensi menimbulkan pertanyaan, yang kalimat satu lagi mah tidak menimbulkan pertanyaan. Kalau Pak Dayat bilangnya begini, Pak Ustadz, Mang Roni tidak ada permulaannya. Nah itu udah saya udah nggak bisa nanya itu ya. Dari kapan? Lah kan tidak ada permulaan Pak Ustadz gitu. Kan jadi lucu kalau kita nanya kan itu ya. Nah, maka itu dikanter gitu ya, pertanyaan itu di-cut sama kalimat salabiyah akhirnya. Maka kidam nggak boleh diartikan terdahulu, harus diartikannya tidak ada permulaannya. Nah udah, orang kalau udah ngedengar begitu nggak mungkin nanya lagi kan ya. Allah dari kapan sih adanya? Kan udah dibilang Allah mah adanya tidak ada permulaannya. Nah itu fungsi dari sifat salabiyah tuh gitu ya. Nah itu untuk kidam. Nanti bako juga sama. Nanti bako juga ada makna salabiyahnya, ada makna aslinya. Muholapa juga sama. Sampai nanti wahdaniyat. Ada semua makna salabiyahnya. Cuman kita bahasnya kidam aja dulu ya. Nanti bako di sifat bako. 5. Sifat salabiyah artinya, nah ini berarti ya, menghilangkan, maka arti seluruh sifat salabiyah harus negatif. Oh ini udah dijelasin di sini. Antara lain, 1, arti kidam tidak ada permulaan, bako tidak ada akhir, maka tidak ada semua ya, negatif tuh begitu berarti. Muholafah tidak ada sama, qiyamu binafsihi tidak membutuhkan tempat dan tidak butuh zat lain. Wahdaniyat tidak ada bilangan. Jadi semuanya pakai tidak ada ya, pakai mana salabiyah negatif, tidak ada. Nah, itu nanti penjelasan lengkapnya di sifat masing-masing di depannya. Terus wadiduhu al-hudus, kebalikan atau perlawanan. Perlawanan sifat kidam itu hudus. Apa itu hudus? Baru. Hudus itu baru ya. Jadi gini, Allah wajib kidam, mustahil Allah hudus. Berarti kan gitu ya. Allah wajib terdahulu, mustahil Allah itu baru. Begitu ya. Baru itu apa? Ini udah dibahas mungkin kemarin sebelumnya ya. Yang disebut baru sesuatu yang ada yang awalnya tidak ada. Begitu ya. Yang disebut baru itu adalah sesuatu yang ada yang awalnya tidak ada, atau keberadaannya diawali oleh tidak ada dulu, namanya baru. Ini ada jamaah baru ini. Kenapa dia disebut jamaah baru? Karena kemarin belum gabung ngaji. Nah kemudian dia ikut gabung, jadi disebutnya jamaah baru. Ini ada motor baru. Kenapa itu motor disebut baru? Ya karena baru ada. Kemarin motor teh nggak ada. Nah gitu ya. Jadi barang baru mah sesuatu yang ada tapi diawali oleh tidak ada. Sedangkan Allah keberadaannya kidam. Kidam itu tidak ada permulaan. Berarti kalau Allah ada permulaan, Allah disebutnya nggak kidam lagi tapi baru. Jadi hudus, dan itu mustahil. Gitu. Mustahil Allah baru. Kita yang baru mah ya, makhluk kita mah semua disebutnya barang hawadis, barang baru semua kita mah ya, barang baru semua. Kenapa kita disebut barang baru? Karena adanya kita mah diawali oleh tidak ada. Gitu. Kita sebutnya barang baru, makanya dalam istilah tauhid disebut hawadis, barang baru gitu ya. Penjelasan 1. Allah wajib punya kidam, artinya terdahulu, maka mustahil Allah sifat kebalikannya itu baru. Tadi jelas. 2. Arti baru. Baru itu apa? Sesuatu yang tadinya tidak ada sekarang ada. Kayak tadi berarti gitu ya. Kemudian baru terjadi sekarang, itu juga baru. Atau baru dibandingkan dengan yang sudah lama, baru juga. Semua arti baru tersebut mustahil di Allah. 3. Tidak sah beriman kepada kidam Allah apabila tidak mengiktikadkan mustahil barunya. Jelas ya. Jadi nggak cukup kita mengimani Allah itu kidam tanpa kita mengimani Allah itu mustahil baru. Nah itu harus dua-duanya ya, diyakini Allah kidam dan kita wajib meyakini Allah itu mustahil baru gitu. Dalilnya
Ini dalil akal. Kalau tadi dalil nakli, kalau ini sebutnya dalil akli. Ini ya dalil akal. Bagaimana akalnya? Wa dalilu ala zalika annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisin wa huwa muhalun. Dalil yang menunjukkan Allah punya sifat qidam yaitu apabila Allah baru maka akan membutuhkan pencipta, dan itu mustahil. Mustahil ya. Kalau Allah baru atau pasti Allah itu butuh yang membarukan, yang mengadakan, yang menciptakan. Masa Allah ada yang menciptakan gitu ya? Mustahil banget. Penjelasannya, apabila diperkirakan Allah itu benda baru, maka pasti keberadaannya didahului dengan tidak ada. Dan bila didahului dengan tidak ada, pasti membutuhkan benda lain untuk menciptakannya, dan itu mustahil. Karena tidak mungkin ada benda lain yang akan menciptakan Allah, maka Allah wajib mempunyai sifat qidam. Jelas ya. Kalau Allah baru berarti nanti ada yang membarukan Allah, yang menciptakan Allah. Terus siapa yang bisa menciptakan Allah kalau bukan Allah lagi, kan begitu ya. Jadi akal kita nggak ngerti kalau begitunya. Nggak mungkin Allah begitu, nggak mungkin Allah baru. Pasti Allah mah qidam, nggak mungkin baru. Jalan pemikirannya, logikanya begini berarti nih ya. Jalan pemikiran membuat dalil qidam secara akal dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Apabila Allah baru pasti butuh benda lain, jelas. 2. Benda lain berarti kan yang menciptakan Tuhan pasti Tuhan lagi ya. Nggak mungkin lah yang menciptakan Tuhan bukan Tuhan, nggak mungkin. Pasti sehebat Tuhan lagi, yang bisa bikin Tuhan yang hebatnya ya Tuhan yang hebat lagi kan itu ya. Berarti Tuhan kedua, berarti gitu. Yang akan menciptakan Allah ini pun pasti sifatnya baru juga. Tuhan kedua juga pasti baru, karena dia menciptakan Tuhan baru. Maka yang kedua juga baru juga, kan begitu. Pasti begitu ya statusnya. Dan pasti membutuhkan Tuhan ketiga untuk mewujudkannya lagi, kan gitu ya. Tuhan pertama diciptakan Tuhan kedua. Kalau baru ya, kalau baru nih, kalau nggak qidam, logikanya begitu. Tuhan pertama diciptakan Tuhan kedua pasti diciptakan lagi Tuhan ketiga, terus begitu ya. Tuhan ketiga dapat diperkirakan membutuhkan Tuhan lain, Tuhan keempat. Setiap Tuhan pasti ada yang membutuhkan Tuhan lain lagi, terus menerus sampai tidak ada ujung. Oleh ahli mantek ini disebutnya tasalsul, berantai tanpa ujung. Jadi kalau begitu menurut ilmu kalam, ilmu balago ini berarti ya, ilmu mantek ini disebutnya tasalsul, gambaran begini. Tuhan A diciptakan Tuhan B, Tuhan B, C, D terus tanpa ila nihayah, nggak ada ujungnya. Nah itu berarti kan berantai-rantai, namanya tasalsul. Kalau begitu Tuhannya jadi banyak apa enggak? Nah itu begitu. Masa iya Tuhan jadi banyak, kan begitu ya. Makanya akal kita nanti tentang logika kenapa kita enggak nerima Tuhan itu banyak nanti akan dibahas di sifat wahdaniyat ya. Kalau di sini belum ada pembahasan. Emang kalau Tuhan banyak kenapa? Kan begitu ya. Harusnya lebih enak dong Tuhan banyak, kan itu ya. Yang tahajud ada 100, Tuhannya 100, kan setiap tahajud doanya dijabah sama Tuhan masing-masing, kan begitu ya. Ya secara logika ngawur gitu ya. Emang masalahnya apa kalau Tuhan banyak? Ya nanti kita bahasnya di sifat wahdaniyah gitu. Ini hanya penjelasan dulu. Kalau Allah tidak qidam, Allah itu baru, maka bakal timbul gambaran tasalsul. Apa itu tasalsul? Yang tadi, kalau Allahnya baru, pasti Allah butuh yang membarukan. Allah yang membarukan butuh terus, berarti kan berantai-rantai. Atau gambaran kedua, enggak berantai-rantai sekarang mah, tapi begini, Allah A diciptakan sama Allah B, Allah B diciptakannya lagi sama Allah A, balik lagi berarti ya. Berarti ini mah disebutnya daur istilahnya. Daur itu apa? Muter. Jadi nggak berantai, ini memutar. Berarti Tuhan satu dengan Tuhan dua saling menciptakan. Ya karena memang sakti kali ya, jadi bisa saling menciptakan kali begitu ya. Tapi lagi-lagi dua gambaran ini, mau yang tasalsul atau yang daur, mau yang berantai-rantai atau yang berputar-putar, semuanya oleh akal kita nggak dimengerti. Masa iya Tuhan begitu? Kan begitu ya, nggak mungkin gitu ya. Emangnya kita saudara hajatan kita bantuin, kan gitu ya. Kita hajatan dibantuin. Nah kita itu mah ya, karena kita mah makhluk lemah, kita begitu ya. Kalau Tuhan semacam itu ya apa bedanya jadinya sama kita, kan saling tolong menolong jadinya, kan gitu ya. Maka nggak mungkin lah Tuhan seperti itu. Nanti di depan di sifat wahdaniyat bisa dijelaskan lagi secara rinci.
Gambaran pemikiran keempat, gambaran dalam pemikiran ketiga tersebut adalah mustahil. Maka mustahil pula pemikiran pertama dan kedua tadi, karena menimbulkan kesimpulan yang mustahil. Nah ini dalil manteknya nih. Lau lam yakun kidaman lakana hadisan, walau kana hadisan lahtaja ila muhdisin, walau ihtaja ila muhdisin lalajimad dawar wa tasalsul wa hadzal tali batilun li'annahuma mustahilal wujudi aqlan walamma batal tali batalal muqaddam walamma batalal muqaddam sabatan akiduhu wa huwa ainul mudallil fa wajaba lahu al kidam. Jadi intinya mah Allah wajib kidam, Allah wajib terdahulu, mustahil Allah ada permulaan. Kalau Allah ada permulaan berarti Allah sempat tidak ada. Nggak mungkin sesuatu yang asalnya kagak ada terus ada, nggak ada yang mengadakan, nggak mungkin. Pasti butuh yang mengadakan. Nah yang mengadakannya lagi pasti butuh yang mengadakan lagi, kan begitu ya. Secara logikanya kan pasti begitu. Maka nggak mungkin hal-hal gambaran seperti tadi terjadi kepada Allah yang sifatnya absolut. Allah mah kan begitu ya, absolut. Nggak mungkin lah akal kita nggak nerima. Sampai di situ dulu, nanti beres berarti sifat kidam. Nanti insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya sifat bako. Mudah-mudahan